Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat muslim. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan kita dipermudahkan. Amin. Terlebih dahulu jangan lupa untuk kalian tetap subscribe, share info sahabat muslim. Dalam syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami atau gugat cerai khulu sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami, dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat. Karena itulah sang suami tidak boleh sembarangan menjatuhkan perceraian, karena dengan demikian berarti dia telah melakukan tindak kezoliman. Lebih dari itu, para lelaki pun tidak dianjurkan untuk langsung beranjak ke jenjang perceraian ketika terjadi masalah, kecuali setelah berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya melalui jalur islah, usaha damai dari perwakilan dari kedua belah pihak atau usaha lainnya. Allah tegaskan dalam firman-Nya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyutnya atau membangkang, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Hukum asal wanita gugat cerai adalah haram. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hal ini, di antaranya dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2226, At-Tirmizi nomor 1187 dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Dalam Aunul Ma'bud, Syah Sunan Abu Daud dijelaskan makna tanpa kondisi mendesak, yaitu tanpa adanya kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai. Aunul Ma'bud halaman 6 nomor 220. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya yang suka khulu dari suaminya, mereka itulah para wanita munafik. Hadis riwayat Nasyai nomor 3461 dan disahihkan Al-Albani. Al-Munawi menjelaskan hadis di atas, yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Beliau juga menjelaskan makna munafik dalam hadis ini. Munafik amali atau munafik kecil, maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman, sangat dibenci
bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. At-Taisir Bisyar Al-Jami Asy-Syaghir nomor 607. Hal-hal yang membolehkan gugat cerai. Hadis-hadis di atas tidaklah memaksa wanita untuk tetap bertahan dengan suaminya sekalipun dalam keadaan tertindas. Karena yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan gugatan cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya jika itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya. Apa saja yang membolehkan para istri untuk melakukan gugat cerai? Imam Ibnu Qudamah telah menyebutkan kaidah dalam hal ini. Beliau mengatakan, kesimpulan masalah ini bahwa seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamanya atau karena usianya yang sudah tua atau karena dia lemah atau alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta khulu kepada suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya. Al-Mukhdi halaman 7 nomor 323. Mengambil faidah dari keterangan para ulama, berikut beberapa kasus yang membolehkan sang istri melakukan gugat cerai. 1. Jika sang suami sangat nampak membenci sang istri, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung. 2. Akhlak suami yang buruk terhadap sang istri seperti suka menghinanya atau suka memukulnya. 3. Agama sang suami yang buruk seperti sang suami yang terlalu sering melakukan dosa-dosa seperti minum haram, berjudi, berzina, atau sering meninggalkan sholat dan yang lain-lain. 4. Jika sang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak memberikan pakaian untuknya, atau kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, padahal sang suami mampu. 5. Jika sang suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, misalnya jika sang suami cacat atau tidak bisa melakukan hubungan biologis atau tidak adil dalam mabit, jatah menginap, atau tidak mau atau jarang memenuhi kebutuhan biologisnya karena condong kepada istri yang lain. 6. Jika sang wanita sama sekali tidak membenci sang suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik, maka boleh baginya meminta agar suaminya meridhoinya untuk khulu, karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami. 7. Jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk dan juga bukan karena agama suami yang buruk, akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya seperti cacat atau buruknya suami. Silahkan dilihat Raudhatut Thalibin halaman 7 nomor 374 dan juga fatwa Syekh Ibn Jibrin rahimahullah. Nah,
para sahabat muslim, semoga info ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.